Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang epistemologi tafsir Burhani. Burhani berasal dari bahasa Arab yang berarti argumen. Burhan juga berarti hujjah atau argumen yang jelas. Jadi epistemologi Burhani adalah epistemologi demonstratif yang mengedepankan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah tafsir. Nah, jadi bedanya apa dengan epistemologi Bayani? Epistemologi Burhani ini bahwasanya akal mempunyai otoritas penuh untuk memvalidasi kebenaran. Seperti itu. Nah, kemudian Burhani merupakan aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran dari premis-premis melalui metode pengambilan kesimpulan atau konklusi. Metode Burhani dapat disamakan dengan silogisme di ilmu logika atau ilmu mantik dengan menghubungkan antara premis-premis yang tidak diragukan kebenarannya dan kemudian dari premis-premis tersebut maka kesimpulan atas sesuatu dapat diperoleh. Nah, kemudian metode Burhani disebut juga dengan metode akli atau rasional. Nah, posisi akal dalam epistemologi Burhani telah disebutkan di surah An-Nahl ayat 144, wala'allahum yatafakkarun. Jadi sebenarnya penggunaan akal bukanlah sesuatu hal yang baru dalam Islam karena Allah juga menganjurkan penggunaan akal. Nah, biasanya perdebatan itu muncul dalam penggunaan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan, yaitu adanya pertanyaan bagaimana cara kerja akal, bagaimana cara penggunaan akal, dan bagaimana akal dapat mencapai kebenaran. Nah, agar untuk membatasi agar akal ini tidak jatuh kepada kesalahan berpikir atau sesat pikir, maka dibatasi dengan aturan-aturan. Nah, yang dipelajari dalam ilmu logika atau ilmu mantik. Maka dari itu, kenapa seorang mufasir harus menguasai ilmu mantik? Karena agar tidak terjadi kesalahan dalam proses berpikir. Kemudian metode epistemologi Burhani. Metodenya seperti apa? Dalam metode Burhani, rasio atau akal dijadikan sebagai dasar pemahaman penafsiran dan pengertian atas dasar-dasar ditemukan. Nah, jadi akal mempunyai otoritas penuh dalam memecahkan berbagai permasalahan keilmuan. Nah, dalam hal ini tafsir. Untuk mendapatkan pengetahuan melalui metode Burhani perlu dilakukan kias atau silogisme demonstratif. Apa itu silogisme? Silogisme adalah metode pengumpulan dua preposisi yang disebut dengan premis yang kemudian dirumuskan hubungannya dengan bantuan middle term atau term tengah sehingga nantinya dapat diperoleh suatu konklusi atau kesimpulan yang meyakinkan. Nanti di slide selanjutnya kita akan mencontohkan premisnya itu seperti apa, kemudian term tengahnya itu seperti apa. Nah, epistemologi Burhani menempatkan teks atau nas, kemudian ijma dan ijtihad sebagai otoritas dasar dalam membangun konsep pengetahuan. Nah, ini yang membedakan epistemologi Burhani dalam Islam dan epistemologi Burhani di Barat. Karena kalau di Barat itu pure hanya menggunakan rasio saja, tetapi dalam epistemologi Burhani Islam tetap menjadikan nas, ijma dan ijtihad sebagai otoritas dasar. Nah, jadi tidak pure rasio. Nah, kemudian dalam aplikasi metode Burhani minimal salah satu premisnya harus mengandung nas, ijma, dan ijtihad sehingga tidak semua berangkat dari akal. Nah, ini berbeda ya dengan ilmu logika dalam filsafat barat.
Nah, misalkan nas dari Al-Qur'an atau atau dari hadis dijadikan sebagai premis mayor. Kemudian fakta atau gejala yang terjadi di dalam masyarakat dijadikan premis minor. Nah, setelah itu baru mengambil konklusi atau kesimpulan dengan mengandalkan akal. Contohnya seperti ini. Ada dua contoh ya, satu dari ayat Al-Quran, satu dari hadis. Premis mayor, hukuman bagi semua pencuri adalah potong tangan. Nah, ini berdasarkan ayat Al-Quran. Nah, kemudian diambil dari premis minornya, diambil dari realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau realita sosial. Si A adalah pencuri. Nah, jadi kesimpulannya adalah hukuman si A adalah potong tangan. Nah, untuk mencapai konklusi kita harus tahu middle term-nya. Jadi middle term itu adalah kata yang terdapat di premis mayor dan premis minornya. Nah, dua kata yang ada di dalam dua premis ini adalah pencuri. Nah, itu yang disebut dengan middle term-nya. Nah, kemudian akhirnya dicapai satu kesimpulan bahwa hukuman si A adalah potong tangan. Nah, kemudian contoh yang kedua, premis mayor, semua makanan yang memabukkan adalah haram. Premis minornya jamur psilocybe cubensis adalah makanan yang memabukkan. Middle term-nya adalah makanan yang memabukkan. Nah, kesimpulan atau konklusi yang dihasilkan adalah jamur psilocybe cubensis adalah haram. Nah, contoh silogisme di atas menunjukkan bahwa posisi nas sangat penting dalam upaya pengambilan kesimpulan atas tafsir. Al-Quran dan hadis merupakan referensi utama dalam pembentukan salah satu premisnya. Jadi salah satu premisnya itu harus mengandung nas, ijma atau ijtihad seperti itu. Kemudian dalil tentang hukuman semua pencuri adalah potong tangan. Nah, itu kan dijabarkan pada premis mayor dan berangkat dari Al-Quran Al-Maidah ayat 38. Dan semua makanan yang memabukkan adalah haram berangkat dari hadis Nabi yang ditakhrij oleh Imam Bukhari. Jadi jelas ya berangkatnya dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian sementara penjabaran dalam premis minor tentang si A adalah pencuri, nah itu merujuk pada realitas sosial yang terjadi di masyarakat dan mengenai jamur psilocybe cubensis berangkat dari temuan ilmiah atau penelitian ilmiah yang dilakukan oleh ahli. Nah, adapun pengambilan kesimpulan agar tidak mengalami sesat pikir dan tetap menggunakan akal sehat sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu mantik. Kemudian syarat premis. Nah, syarat premisnya itu adalah salah satu premis harus mengacu pada nas. Jadi tetap dasarnya itu harus mengacu pada nas. Nah, kemudian premis kedua diperoleh melalui metode induktif atau istiqro dari realitas empiris. Nah, yang ada seperti bisa dari kejadian-kejadian alam atau fenomena-fenomena sosial, kemudian dari sisi humanitas ataupun keagamaan. Itu bisa menjadi premis minor. Misalkan si A adalah pencuri, berarti kan kita melihat dari realitas sosial. Nah, kemudian melalui proses abstraksi. Nah, realitas empiris bisa diperoleh melalui indera pengalaman dan penelitian. Nah, seperti tadi kalau si A pencuri berarti bisa jadi itu kita dapatkan dari indera, bisa jadi juga dari pengalaman. Nah, seperti jamur psilocybe cubensis adalah jamur yang memabukkan, itu adalah based on research atau penelitian. Nah, sementara proses abstraksi merupakan hasil dari penalaran akal. Nah, kemudian
Syarat silogisme. Nah, tadi adanya middle term yang menjadi ilat atau sebab adanya kesimpulan atau konklusi. Jadi apa yang disebut dengan middle term? Middle term itu adalah kata yang terdapat kata yang sama yang terdapat di dalam premis mayor dan juga premis minor. Jadi seperti tadi, hukuman bagi semua pencuri adalah potong tangan. Kemudian premis minornya si A adalah pencuri. Jadi dua-duanya ada kata pencuri kan. Nah, itu yang disebut dengan middle term. Kemudian semua makanan yang memabukkan adalah haram. Jamur Psilocybe cubensis adalah makanan yang memabukkan. Berarti middle term-nya atau term tengahnya adalah makanan yang memabukkan. Seperti itu. Nah, kemudian hubungan yang konsisten antara sebab dan akibat, yaitu antara middle term dan konklusi. Jadi ketika akan mengkonklusikan, jadi middle term ini tidak boleh ikut. Karena ketika middle term itu ikut, maka nanti akan akan terjadi kesalahan pada konklusi. Misalkan tadi semua makanan yang memabukkan adalah haram. Jamur Psilocybe cubensis adalah makanan yang memabukkan. Nanti kalau middle term-nya itu dimasukkan kepada konklusi, maka akan menghasilkan konklusi semua makanan adalah haram. Jadi akan terjadi kesalahan pada proses berpikir. Nah, maka dari itu middle term tidak bisa diikutkan kepada konklusi. Dan kemudian premis hubungan antara premis mayor dan minor itu harus benar. Nah, dalam artian seperti ini contohnya adalah bulan itu sangat indah. Nah, bulan itu sangat indah. Ini premis mayor. Kemudian premis minornya Januari adalah bulan. Nah, walaupun mengandung sama-sama middle term bulan, tetapi kan pemaknaan bulannya itu kan berbeda. Nah, ketika masih dipakai, maka nanti akan menghasilkan konklusi yang salah. Nah, kemudian konklusi harus bersifat pasti, yaitu memberi penegasan, keputusan, atau kesimpulan yang berupa pernyataan. Jadi ketika membuat konklusi itu tidak boleh berupa pertanyaan atau ngambang, seperti itu. Misalkan tadi semua pencuri hukuman bagi semua pencuri adalah potong tangan. Si A adalah pencuri. Nah, kemudian konklusinya apakah hukuman si A ini adalah potong tangan? Itu tidak boleh. Atau konklusinya menjadi apakah jamur Psilocybe cubensis adalah haram? Itu tidak boleh. Jadi konklusi yang dibuat harus bersifat pasti, yaitu berbentuk pernyataan. Selanjutnya, kesimpulan. Epistemologi Burhani sebenarnya tidak murni hanya menggunakan rasio, nah melainkan rasionalitas atas nas. Nah, jadi ini yang membedakan silogisme yang ada di filsafat Barat, bahwasanya kalau di dalam Islam itu tetap nas digunakan menjadi dasarnya. Nah, kemudian yang kedua, rasionalitas yang ingin dibangun oleh epistemologi Burhani adalah rasional yang ditunjukkan oleh indikator-indikator yang yang berasal dari nas. Jadi konklusinya nanti akan menghasilkan corak rasional atas nas. Jadi tidak pure hanya based on rasio saja. Nah, ini kalau perbedaannya dengan di silogisme di dalam filsafat Barat, misalkan premis mayor berasal dari penelitian, premis minor berasal dari penelitian. Nah, nanti konklusinya akan menghasilkan logika murni, jadi tidak berdasarkan nas, tetapi yang dimaksud dengan epistemologi Burhani dalam tafsir ini adalah bahwasanya konklusinya itu harus corak rasional atas nas, seperti itu. Nah, perpaduan yang paling ideal dalam tafsir adalah berarti antara epistemologi Burhani dikolaborasikan dengan epistemologi Bayani. Seperti itu. Terima kasih.